Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kak Tessa. Shalom Kak Deon. Gimana kabarnya Kak Tessa? Luar biasa. Kak Deon gimana kabarnya? Juga luar biasa, sehat banget hari ini. Kita berdua siap nemenin adik-adik buat sekolah minggu siang hari ini. Yuk adik-adik udah siap ya sekolah minggu bareng Kak Deon, Kak Tessa dan mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di sekolah minggu pagi hari ini. Udah siap adik-adik? Yo sekarang duduk dulu di tempat masing-masing. Kita mau menyembah Tuhan Yesus dulu. Kita undang Tuhan Yesus untuk hadir bersama-sama kita dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Yo adik-adik lipat tangannya, tutup mata, kita mau sambil sembah Tuhan, kita pujikan dengan apakah ku balas Tuhan. Yuk adik-adik yuk. Mungkin buat adik-adik yang belum tahu lagu ini, kita belajar bersama-sama. Adik-adik bisa baca teks yang sudah ada, kita nyanyi, kita sembah dengan hati kita Tuhan Yesus Kristus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Yuk adik-adik, kita mulai dari awal. Kita sembah Tuhan lebih lagi dengan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Yesus Tuhan. Oh, kami mau sembah Engkau. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Dengan apa kan ku balas? Mari adik-adik sembah Tuhan lagi. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya Tuhan. Oh, Tuhan. Mari adik-adik, lipat tangan kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Ini setiap pujian kami Tuhan. Tuhan, kami hadir di tempat ini Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, datanglah di hati kami. Pimpin kami dalam ibadah sekolah minggu hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau kuasa Tuhan yang bekerja pagi siang hari ini mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan yang menjamah setiap hati kami, melawat setiap kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, puji Tuhan. Yang siap memuji nama Tuhan katakan amin. Shalom. 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 Nah, Kak Deon berharap di sini adik-adik hari ini kabarnya sehat semua ya Kak Tisa ya. Sehat, sukacita, apalagi hari ini hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang artinya adik-adik harus selalu mengingat kalau hari Minggu itu waktunya untuk sekolah Minggu. Waktunya untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, yuk sekarang adik-adik kita udah siapkan hati kita. Waktunya kita untuk memuji nama Tuhan. Wah, di sini siapa yang punya tokoh kartun kesukaan? Kak Tessa punya? Siapa? Punya.
Siapa? SpongeBob dong, SpongeBob, wah. Makanya background kita kan. Krusty Krab ya. Aduh, tapi SpongeBob mana ya? Kok nggak ada? SpongeBobnya Mungkin- baru masak. Oh, baru masak. Nah, kalau adik-adik, kalau Kak Tessa, SpongeBob. Kalau adik-adik suka apa? Spiderman, Superman, Batman, Ultraman, apa lagi? Barbie, Kapten Amerika. Iya. Nah, kita mau pujikan ini. BERU, BAH, tahu kan? Dan inget dong, pasti dong. Inget ya. Inget yuk, kita pujikan BERU, BAH. Come on, Kak. Yuk, adik-adik tepuk tangan di rumah yuk. BERU, BAH, BERU, BAH, BERU, BAH, dudaku berubah. BERU, BAH, BERU, BAH, BERU, BAH, BERU, BAH, dudaku berubah. BERU, BAH, ayo semangat lagi. BERU, BAH, BERU, BAH, BERU, BAH, dudaku berubah. Bukan berubah jadi Superman, bukan berubah jadi Spiderman, bukan berubah jadi Power Rangers, tapi jadi seperti Yesus. Katakan dalam pikirku seperti Yesus, dalam kataku seperti Yesus, dalam sikapku seperti Yesus, aku jadi seperti Yesus. Kita mulai dari awal ya, lebih semangat. Yuk. BERU, BAH, BERU, BAH, BERU, BAH, dudaku berubah. BERU, BAH, BERU, BAH, BERU, BAH, BERU, BAH, dudaku berubah. Bukan berubah jadi Superman, bukan berubah jadi Spiderman, bukan berubah jadi Power Rangers, tapi jadi seperti Yesus. Dalam pikirku seperti Yesus, dalam kataku seperti Yesus, dalam sikapku seperti Yesus, aku jadi seperti Yesus. Bukan berubah jadi Superman, bukan berubah jadi Spiderman, bukan berubah jadi Power Rangers, tapi jadi seperti Yesus. Dalam pikirku seperti Yesus, dalam kataku seperti Yesus, dalam sikapku seperti Yesus, aku jadi seperti Yesus. Aku jadi seperti Yesus. Aku jadi seperti Yesus. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Waduh, bener ya. Berarti setiap hari kita harus semakin berubah menjadi seperti Tuhan. Seperti Tuhan Yesus tuh kayak gimana sih, Kak? Harus berbuat baik. Suka menolong. Terus rendah hati, mengasihi sesama. Terus taat pada orang tua. Iya. Wah, gitu ya berarti ya, Kak ya. Berarti Tuhan Yesus itu juga punya kasih ya? Iya, kasihnya tuh besar banget ya. Kasih Tuhan tuh besar banget ya. Lebih besar dari batu. Wah, lebih besar. Lebih besar dari tempat tidur. Wah, lebih besar Lebih lagi, besar lagi. Kak. Lebih besar dari gunung. Lebih Wah, besar luar dari biasa ya Tuhan semuanya. Yesus ya. Gimana kalau kita pujikan ini, Kak? Kasih Yesus manis dan indah. Asik ya, Kak ya. Ayo adik-adik, yuk kita pujikan itu sambil gerakannya nanti pakai bahu ya. Pakai bahu. Kasih Yesus manis dan indah. Gampang Ingat ya. kan? Gampang kan ya? Sambil olahraga siang hari ini. Yuk, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, sungguh kasih Yesus, kasih
indah kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Amat tinggi Kak, amat tinggi banget kasihnya. Amat tinggi, takkan teratasi. Amat dalam, takkan terselami. Amat lebar, takkan terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah amat tinggi. Amat tinggi, takkan teratasi. Amat dalam, takkan terselami. Amat lebar, takkan terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah. Oh oh oh, sungguh indah. Oh oh oh, sungguh indah. Tepuk tangan buat lo ya, kasihnya luar biasa banget. Yeay. Nah, Kak, sekarang kita udah puji Tuhan. Tuhan juga mengasihi kita, kita juga mau mengasihi Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kita siapkan persembahan kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kalau adik-adik belum bisa datang ke gereja, kalau adik-adik berumur di bawah 14 tahun, tetap stay di rumah. Kakak-kakak guru yang akan melayani dengan ibadah streaming, adik-adik bisa nih persembahan melalui QR Code ataupun dititipin ke papa mama waktu ke gereja gitu ya. Nah yuk sekarang kita berdoa dulu sebelum kita persembahan. Kak Tessa yang pimpin. Mari adik-adik kita mau lipat tangan, tutup mata, mau berdoa berpersembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mempersembahkan sedikit dari berkat-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang mempersembahkan ya Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami persembahkan dapat memperlebar kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Oke adik-adik, kita udah persembahan ya. Nah sekarang nih Kak, waktunya kita dengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik bisa kembali duduk di tempatnya masing-masing. Ambil sikap doa yang baik. Sambil kita ambil Alkitab kita. Nanti kita baca kitab suci firman Tuhan. Yuk adik-adik, Kak Deon sama Kak Tessa antarkan untuk kita sembah Tuhan lagi sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan satu pujian kalau berdoa ketemu Tuhan. Yuk adik-adik yuk. Berdoa ketemu Tuhan, kalau berdoa
ketemu Tuhan di atas gunung, di dalam lembah, kalau berdoa ketemu Tuhan. Kita mulai dari awal. Kalau berdoa ketemu Tuhan, kalau berdoa ketemu Tuhan di atas gunung, di dalam lembah, kalau berdoa ketemu Tuhan. Lebih serius lagi adik. Kalau berdoa ketemu Tuhan, kalau berdoa ketemu Tuhan di atas gunung, di dalam lembah, kalau berdoa ketemu Tuhan, kalau berdoa ketemu Tuhan, kalau berdoa ketemu Tuhan di atas gunung, di dalam lembah, kalau berdoa ketemu Tuhan, kalau berdoa, kalau berdoa ketemu Tuhan, kalau berdoa ketemu Tuhan. Tuhan Yesus, ini setiap pujian kami Tuhan, ini juga setiap persembahan kami, kiranya Tuhan bisa menyenangkan hatimu, memperlebar kerajaanmu di tempat ini Tuhan. Dan Tuhan Yesus, sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan, kami mau terima benih firman-Mu di dalam hidup kami mau jadi anak terang Tuhan, kami mau jadi anak yang membanggakan setiap apa kata Tuhan, membanggakan orang tua kami Tuhan. Ubah hati kami, jamah hati kami Tuhan dalam sekolah minggu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati kakak guru yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, puji Tuhan, amin. Halo, salam adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Gimana kabarnya hari ini? Apapun keadaanmu saat ini, dengan iman katakan luar biasa, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, renungan firman Tuhan pada minggu ini terambil di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Ayo adik-adik yang sudah bisa membaca, bisa siapkan Alkitabnya, belajar untuk membuka Alkitab ya nak. Mari adik-adik kita duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dikisahkan dalam 1 Raja-Raja pasal 19, bangsa Israel waktu itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Ahab. Dan ratunya yang jahat dan pemarah, yaitu Ratu Isabel. Nah, pada waktu itu bangsa Israel yang dipimpin Raja Ahab ini, dia mendukakan hatinya Tuhan. Karena mereka menyembah dewa Baal, menyembah berhala. Bahkan Raja Ahab ini membangun atau mendirikan patung Asyera untuk mereka sembah. Bayangkan adik-adik, ketika mereka punya masalah, ketika mereka sakit, mereka berdoa meminta pertolongan pada patung, pada dewa Baal. Padahal patung itu tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi mereka meminta pertolongan kepada dewa Baal dan patung Asyera itu. Nah, karena inilah Tuhan sedih dan Tuhan mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Dan dengan perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan, maka Nabi Elia ini berhasil membawa bangsa Israel untuk bertobat, untuk kembali menyembah Tuhan, untuk meninggalkan berhala. Dan selain itu, oleh pertolongan Tuhan juga,
nabi-nabi Baal, Baal berhasil dikalahkan oleh Nabi Elia. Nah, bagaimana dengan Raja Ahab ketika mengetahui bahwa Nabi Elia sudah mengalahkan nabi-nabi Baal? Nah, Raja Ahab menyampaikan ini kepada Ratu Isabel ya. Lalu Ratu Isabel ini marah adik-adik. Dan Ratu Isabel ini mengancam Nabi Elia. Dia menyuruh untuk mengejar Nabi Elia dan menangkap Nabi Elia. Lalu bagaimana Nabi Elia ketika dia tahu bahwa dia diancam oleh Ratu Isabel? Nabi Elia ini ketakutan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Dia melarikan diri dan sampai di Berseba, dia tinggalkan bujangnya, dia melanjutkan perjalanan seorang diri ke padang gurun. Nah, setelah sehari perjalanan, Nabi Elia ini berteduh di bawah pohon. Dan disinilah dia mengatakan sesuatu kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Nabi Elia ketika dia berada di bawah pohon untuk beristirahat? Mari adik-adik yang sudah membuka kitab 1 Raja-Raja pasal 19, yang ayat yang 4 ya, ayat keempat, di situ dikatakan, ayat yang keempat B. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ini kata-kata Nabi Elia yang menyerah. Dia putus asa, dia ketakutan ketika terancam oleh Ratu Isabel. Nah, Tuhan tidak pernah meninggalkan Nabi Elia. Kalau Tuhan sudah menolong Nabi Elia, bisa menyadarkan bangsa Israel, bisa mengalahkan nabi-nabi Baal, Tuhan juga menyertai Nabi Elia ketika dia dalam ketakutan, ketika dia dalam pelarian adik-adik. Nah, waktu dia itu berada di bawah pohon, Tuhan membuat Nabi Elia ini mengantuk. Tuhan membuat Nabi Elia ini bisa beristirahat, tertidur. Nah, inilah bentuk perhatian Tuhan, kasih sayangnya Tuhan. Tuhan sangat tahu sekali keadaan Nabi Elia saat itu yang lelah. Secara fisik lelah dan dia juga hatinya dalam kesedihan ya adik-adik yang dikasih Tuhan. Jadi Nabi Elia ini dia tertidur di bawah pohon. Setelah itu Tuhan mengutus malaikat untuk membangunkan Nabi Elia dan menyuruhnya makan. Nah, adik-adik mari kita baca di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 di situ dikatakan, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Nah, Tuhan itu baik sekali ya adik-adik. Tuhan tahu keadaan Elia yang lelah, keadaannya yang lapar dan haus. Di padang gurun tidak ada apa-apa dan Tuhan mengirim berkat, yaitu berupa apa tadi? Roti bakar. Siapa adik-adik yang pernah makan roti bakar? Nah, pasti semuanya, hampir semua ya pernah makan roti bakar, enak sekali. Nah, Tuhan mengirimkan roti bakar untuk dimakan oleh Nabi Elia. Dan juga apa tadi? Kendi berisi air untuk Nabi Elia minum menghilangkan hausnya. Nah, itulah bentuk penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Nabi Elia. Dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan putus asa, menyerah, Tuhan tetap menyertai. Tuhan ingin Nabi Elia bangkit, tidak putus asa, tidak menyerah. Ketika Nabi Elia tertidur lagi, malaikat Tuhan membangunkannya lagi untuk kembali makan. Karena apa? Tuhan masih menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke Gunung Horeb. Perjalanannya jauh adik-adik. 40 hari, 40 malam. Sehingga Nabi Elia harus menyusun tenaga, harus kuat untuk nanti perjalanan jauh. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin Nabi Elia ini kembali bangkit dan kembali ingat panggilannya. Dia diutus Tuhan
untuk menyadarkan bangsa Israel agar kembali kepada Tuhan. Dia juga sudah mengalahkan nabi-nabi Baal dan Tuhan sedang merancang lagi rencana yang baik. Tuhan ingin Nabi Elia ini kembali melakukan tugasnya. Tugasnya belum selesai. Nabi Elia harus melanjutkannya. Tuhan ingin Nabi Elia bangkit. Ayo semangat kembali melanjutkan tugasmu. Itu yang Tuhan mau dari Nabi Elia. Adik-adik yang dikasih Tuhan, demikian juga apapun keadaanmu saat ini, jangan menyerah. Jangan putus asa. Karena apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Bahkan tadi dikatakan Tuhan tetap menyertai. Tuhan tahu keadaan Nabi Elia sehingga membuat dia tertidur, bisa pulih lagi tenaganya, hatinya bisa tenang. Tuhan menyiapkan berkat jasmani, itu bentuk pertolongan Tuhan. Tuhan yang sama juga pasti mengerti keadaan adik-adik saat ini. Oleh karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, tetap bangkit. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ada satu kisah nyata. Ada seorang anak yang bernama Zangda. Zangda ini berumur 10 tahun atau dia sekolah SD ya. Nah, Zangda ini punya ayah dan ibu. Namun ibunya pergi meninggalkan dia dan ayahnya. Karena ibunya tidak tahan dengan keadaannya. Karena ayah Zangda ini sakit-sakitan, tidak bisa berjalan, tidak bisa bekerja, harus merawat, dan dia lebih memilih untuk menyerah. Ibunya ini meninggalkan rumah. Lalu bagaimana dengan Zangda yang masih berumur 10 tahun ini adik-adik? Zangda ini dia melihat keadaan ini, dia katakan hidup harus tetap berjalan, aku harus bangkit, aku harus tetap sekolah, aku harus tetap merawat ayah. Jadi setiap hari sepeninggal ibunya yang pergi meninggalkan rumah, setiap pagi dia bangun pagi menyiapkan makanan, memandikan ayahnya, dan dia juga bersiap untuk pergi ke sekolah. Sepulang dari sekolah, apakah dia bermain? Oh tidak, banyak pekerjaan di rumah yang menanti adik-adik. Dia ingat ayahnya yang belum makan siang, dia harus merawat ayahnya. Selain itu, sore juga dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan ayahnya. Dia bekerja dengan memecah batu, menjadi batu yang kecil-kecil. Dari pekerjaan ini dia mendapat upah. Nah, dari uang ini dia bisa membeli beras, membeli kebutuhan sehari-hari, bisa membeli buku, dan membeli obat-obatan untuk ayahnya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Zangda ini harus menjalani semua tugas, semua pekerjaan yang seharusnya belum bisa dikerjakan anak umur 10 tahun. Ya, seharusnya masih fokus belajar, membantu orang tua di rumah. Tetapi Zangda ini harus mengerjakan banyak hal, pekerjaan-pekerjaan orang dewasa yang harusnya dikerjakan ibunya juga. Tapi dia tidak mengeluh, adik-adik yang dikasih Tuhan. Dia tetap semangat. Dan Tuhan apakah meninggalkan Zangda? Oh tidak. Zangda ini tetap disertai oleh Tuhan. Tuhan memberkati Zangda ini dengan kesehatan. Selama 5 tahun dia merawat ayahnya, dia sekolah, mengerjakan banyak hal yang sebenarnya sulit untuk dikerjakan anak umur 10 tahun. Tetapi dia melakukannya dengan semangat, dia bangkit, dia menjalani semua itu. Dan apa yang terjadi adik-adik dikasih Tuhan? Di Tiongkok dia terpilih menjadi salah satu orang yang mendapat penghargaan karena kisah hidupnya yang memberkati banyak orang. Kisah hidupnya yang membuat orang lain semangat, yang membuat orang lain termotivasi tidak menyerah. Ya, harus bangkit dari kisah Zangda ini ya, karena keputusannya yang tetap semangat ini dia menjadi terang bagi banyak orang, bahkan seluruh dunia. Dan sampai hari ini kisahnya masih
diceritakan dan bisa memotivasi kita semua. Dan adik-adik yang dikasih Tuhan, apapun keadaanmu sekali lagi jangan menyerah. Jangan putus asa, ayo bangkit. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan adik-adik. Tidak pernah meninggalkan kita semua. Dan Tuhan Yesus sudah merenda suatu perkara yang besar untuk adik-adik kerjakan suatu saat nanti. Dan Tuhan siapkan berkat untuk adik-adik semua ketika adik-adik memutuskan untuk tetap bangkit semangat menjalani hari-hari ini dan kerjakan semua tugas kewajibanmu dengan baik. Dari satu ayat hafalan yang bisa kita baca pada hari ini, yaitu di dalam Filipi pasal yang keempat ayat ke-13. Di situ dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Adik-adik, ketika engkau sedang lemah, ketika engkau sedang ingin menyerah, perkatakan ayat ini bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita semua. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan pada minggu ini. Kiranya adik-adik yang saat ini sedang lemah, sedang menyerah, ayo bangkit kembali. Firman Tuhan minggu ini mengingatkan kita semua untuk semangat dan hidup kita menjadi terang bagi banyak orang. Mari kita akan tutup renungan firman Tuhan pada hari ini dengan kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih setiamu, atas janji-janjimu dalam firman-Mu ya Tuhan. Dan kami imani firman-Mu dan biarlah Tuhan jadikan kami bukan saja menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini, mengingatkan kami untuk kami terus semangat menjalani hari-hari kami. Apapun keadaan kami, Tuhan tahu. Apapun kondisi kami saat ini, Tuhan mengerti dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Tuhan berkati adik-adik dimanapun mereka berada. Yang lemah Tuhan beri kekuatan. Mereka yang sakit Tuhan tolong sembuhkan. Tuhan juga berkati orang tua mereka ya Tuhan. Berkati dengan kekuatan kesehatan sehingga bisa bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan juga Tuhan Engkau memberkati keadaan pandemi ini agar Tuhan pulihkan keadaan ini sehingga adik-adik bisa sekolah kembali, bisa kembali sekolah minggu, tatap muka di gereja. Tuhan, inilah doa seruan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, tetap taati firman Tuhan, hormati orang tuamu, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Akulah sang bintang, aku terang dunia, aku jadi saksi